Ya, selamat pagi bagi yang mendengarkan di waktu pagi, selamat siang bagi yang mendengarkan di siang, dan selamat malam bagi yang mendengarkan di malam hari. Ya, hari ini saya akan berbincang-bincang ya dengan teman-teman saya sendiri, teman dekat tentunya. Ya, ada teman saya yang pertama ada Yuel Sivanya, lalu ada juga Patrick, lalu Gabriel Vasco, dan yang terakhir Bagus Ananta. Nah, sekarang saya akan berbincang tentang bagaimana ya tentang pelayanan gereja di tiap-tiap teman-teman saya ini. Selamat, mungkin Yuel Sivanya terlebih dahulu. Bagaimana kesan pertama pelayanan Anda di gereja yang Anda lakukan sekarang? Kesan pelayanan yang pertama saya sangat bersyukur karena telah dipilih oleh Tuhan untuk melayani gereja ya. Karena melayani itu sebuah keharusan karena kasih karunia Tuhan ini sudah diberikan kepada saya. Dan ucapan syukur kita ya melakukan pelayanan itu buat di gereja. Kalau menurutku sih gitu ya. Motivasinya untuk melakukan pelayanan itu kenapa? Kalau aku sih motivasiku ya itu tadi sih. Kan timbal balik lah. Dari Tuhan yang diberikan ke aku buat ke Tuhan. Timbal balik itu. Itu aja sih. Oke. Ya, mungkin pelayanan pertama yang dilakukan bisa diberitahu apa? Mungkin pelayanan yang pertama. Kalau aku ya cuman nyanyi di gereja sih. Di sekolah minggu, di perjanjian. Wih, mantap. Gereja umum. Gitu aja sih. Ya. Nggak lebih. Boleh. Jadi ya istilahnya anak gitu ya, sekolah minggu pembantu nyanyi gitu. Ya bantu ngajar lah. Oke, Mas. Bagus ya. Api. Nah, yang kedua mungkin dari Patrick menyampaikan pendapat tentang kesan pertamanya dalam melakukan pelayanan. Aku jujur ya, dalam pelayanan coba kasih tahu tadi. Nih, aku tuh bisa dibilang dulu itu bukan orang yang sering ke gereja, bisa dibilang gitu. Pelayanan pernah, tapi apa ya, waktu kecil tuh awal-awal mungkin di kelas 1, kelas 2 masih SD gitu masih sering. Terus kemudian mulai mendekati lulus, mulai kelas 6 sampai kelas 8 itu udah jarang banget buat ke gereja. Nah, tapi di kelas 9 kemarin ini puji Tuhan udah mulai berusaha, udah mulai rajin lagi buat ke gereja. Ya mungkin faktornya banyak ya. Yang pertama mungkin aku jujur pribadi, karena aku kelas 9 kemarin mulai rajin ke gereja karena aku ada tuntutan yaitu buat Krisma. Itu ya mohon maaf kalau mungkin agak mengganjal ya. Tapi kemudian sampai sekarang dalam saya mengatakan diri saya, meskipun saya sudah Krisma, saya nggak boleh putus, saya harus tetap lanjut. Gimana caranya saya tetap harus rajin ke gereja. Meskipun di masa pandemi sekarang ini gereja online ya, misa online, tapi saya usahakan gimana caranya saya harus bisa ke gereja meskipun itu online. Untuk satu. Kalau pelayanan itu saya pertama kali itu ikut paduan suara. Waktu masih kecil, waktu SD ikut paduan suara. Pasti paduan suara. Pasti paduan suara ya. Karena saya kan Katolik ya. Saya di Katolik di sini ya. Jadi saya ikut paduan suara. Kemudian pelayanan saya itu pas waktu kecil. Kemudian nggak bisa itu kan saya putuskan saya ke gereja nih. Nah pas balik lagi ke gereja itu pas di kelas 10. Ini pelayanan saya yang pertama setelah kembali ke gereja ya. Itu pelayanan saya itu ikut tatib. Saya ikut tatib ini memang atas dasar keinginan saya sendiri ya. Saya kan saya ditawarin, kenapa sih kamu nggak mau ikut paduan suara? Ya aku bilang, aku nggak terlalu suka sih kalau ikut paduan suara. Aku lebih milih jadi tatib. Oh ya udah, terus mamaku bilang kan, ini loh ada tatib, ada slot buat jadi tatib. Kamu nggak ikut tak? Oh ya udah, aku ikut. Aku ngajak temanku kan. Akhirnya situ mulailah aku ikut tatib. Ya seperti itulah lika-likunya. Ya. Mungkin pertama kali ikut ya, setelah sekian lama kan waktu kecil lah.
Jadi kan ya malu-malu kan. Terus udah gede kelas SMA kelas 10 sinisin terus balik lagi gitu. Mungkin kadang ada teman kadang enggak. Ini masih rajin atau kalau rajin ya tergantung sih kan. Kalau di gereja Katolik itu kan tugasnya kan apa ya, kan paroki itu kan lingkungannya banyak kan, di tugasnya gantian. Kemarin tuh sebenarnya kalau masalah tugas di lingkungan itu tuh udah berapa kali banyak tugas sih, tapi yang kebanyakan itu paduan suaranya. Kalau aktifnya baru 2 kali. Nah, paduan suaranya aku memang nggak ambil yang aktifnya aja. Jadi bisa dibilang setelah kembali lagi setelah ke gereja ini, aku baru 2 kali ikut pelayanan sih. Bisa dibilang gitu. udah aktif lagi lah istilahnya ya. Setelah sekian lama offline. Nah mungkin bagus juga mungkin bisa sharing ya Pak. Kok ikut pelayanan juga dulu ya? Nah, saya pertama dulu itu waktu kelas 7 ikut para pindah gereja dari Surabaya ke Sidoarjo dengan alasan ya jarak Surabaya ke Sidoarjo yang cukup jauh. Setiap minggu pulang pergi ya saya bilang cukup lama sampai sore gitu. Nah, ikut pelayanan pertama itu ya di choir gitulah. Istilahnya cuma nyari temen gereja, sama kelamaan kok asik ikut pelayanan. Ikut gitu. Mulai tertarik lah, mulai menyukai ya. Pelayan pertama. Mulai menyukai. Ikuti. Pelayan pertama. Choir. Oh, oke. Choir. Bisa dijelasin mungkin tugasnya gitu. Tugasnya apa? Ya kadang ya ngikutin suara para mentor gitu yang dibikin oleh Nahdlatul. Oh iya ya. Tahu. Oke. Jadi ya mungkin tertarik lah. Sekarang udah rajin kan ya. Karena seneng gitu ikut gitu rajin lah ya. Ya sekarang mungkin, masih pandemi gitu jadi. Oh pandemi online iya. Online. Online. Ya mungkin dari bagus itu kalau Vasco ya pengalaman setelah mengikuti pelayanan tertarik atau enggak justru makin menyukai ya atau enggak itu bisa dijelasin Vasco. Kalau aku sendiri sih dari kecil itu jarang sekali ikut sekolah minggu. Nah itu karena dulu kan rumahku bukan di yang sekarang ini, rumahku bukan di sini. Dulu itu rumahku itu di Gedangan ikut gereja kecil di kalau tahu sih di Arhanut itu. Nah di situ kan ya deket rumah. Ya. Habis itu dulu itu gereja yang mungkin ya yang aku tahu yang besar itu ya itu di Sidoarjo GPIB. Dulu pernah setiap minggu tahu. Oh enggak, pas minggu perjamuan selalu ke GPIB. Nah di situ pas itu apa ya, lihat ada teman-teman itu pun nggak kenal. Aku pengen apa itu kayak nanya dalam hati gitu loh, ini ngapain kok pada bawa tas, bawa Alkitab. Terus habis itu semenjak itu aku mulai tertarik lah ikut sekolah minggu, meskipun itu pun jarang-jarang ikut sekolah minggu. Mungkin bisa dibilang per pertemuan minggu itu mungkin 1 bulan ya, itu mungkin 2 atau 3 kali lah sekolah minggu. Terus lumayan sering lah. Ya itu. Nah habis itu akhirnya pindah yang ke rumah sekarang, dan rumah sekarang sering ngikutin yang ke GPIB yang di Sidoarjo. Nah
dari situ kan itu pindahnya SMP nih. Aku langsung mulai ikut ke Taruna. Tuh Taruna buat SMP kelas 1 sampai kelas 3. Nah, itu ikut, habis itu ikut kok enak, pelayanannya juga kayak semangat gitu anak-anaknya. Terus habis itu udah lulus ikut sekalian retreat. Nah, itu habis itu nih SMA, sekarang nih SMA. Terus habis itu ikut Katek. Nah, kan ikut Katek. Nah, itu pelayanan pertama aku di Katek itu waktu kemarin banget itu bawain pembuka. Anyar-anyar ya. Iya, kemarin banget bawain liturgos buat anak-anak Katek. Liturgos ya. Nah, itu kebetulan kelompokku kan kelompok 3 gitu. Nah, itu sih pelayanan pertamaku. Kesannya mungkin menyenangkan lah ya. Wah, menyenangkan banget. Yang dulunya jarang, sekarang mungkin hampir setiap minggu aku ikut. Oke, ya perkembangan ya. Mulai menyukai. Mungkin rasanya pas dipilih bawa liturgus itu gimana sih rasanya? Mungkin bisa diceritakan. Ini ada yang penasaran juga, Mas Joel. Ayo, jelaskan Mas itu. Wah, waktu itu pertama kali gugup. Dredeg ya. Iya, Dredeg dredeg. Wah, parah. Itu kan ya agak nggak kenal dikit lah sama temen-temen. Kenal ya cuma ya dikit lah yang kenal, nggak begitu banyak. Gugup. Terus habis itu ada temen mangatin. Ayo, pasti bisa gitu. Nah, siap. Oh, jadi dapat Ya, dorongan juga dari temen ya berarti. Oh iya, pasti. Ya mungkin Joel sebagai penut pelayanan. Jadi di lah. sini intinya itu dari soal yang pertama dari Godfrey. Jadi kita tuh harus juga melayani karena sudah juga ada di Alkitab. Markus 10 ayat 45. Nanti juga yang isinya anak manusia juga datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani. Jadi kita harus melayani Tuhan. Seperti itu. Oke. Kalau Pedoman mungkin ya. itu Pada Alkitab. pesan terakhir dari saya. Mungkin ada tambahan lain. Ya mungkin ada yang lagi yang ingin nambahin? Nggak ada ya. Oke ya. Terima kasih ya sudah mendengarkan podcast kita di pagi hari. Mungkin Anda mendengarkan di pagi, siang hari mungkin Anda mendengar di siang hari dan malam hari ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Mungkin ini bisa menjadi berkat bagi kita semua ya untuk mengikuti pelayanan lebih giat lagi ya. Saya mengucapkan terima kasih bersama kawan-kawan saya Yoel, Bagus, Patrick, dan Terima kasih. Ya, terima kasih. terima kasih. Thank you.